warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di acara kita yaitu Penting, Pendidikan dan Parenting. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan bintang tamu Ibu Rima Lia. Biasanya dipanggil siapa, Bu? Boleh dipanggil Ibu Rima. Ya, Ibu Rima Lia ini adalah salah satu staf ya, Bu, di Saya Kepala Seksi Perlindungan Perempuan kalau di Dinas P3A. Perlindungan Perempuan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang gadget untuk anak usia dini dengan Ibu Rima Lia. Seperti kita ketahui bahwa gadget ini adalah sudah menjadi kebutuhan pokok dan sepertinya siapapun, orang tua, anak-anak itu sudah memang dekat sekali dengan gadget. Dan biasanya di beranda Facebook saya gitu, Instagram saya pasti yang terlihat bahaya gadget untuk anak. Nah, kira-kira ada nggak sih selain bahayanya, apakah gadget itu juga memberi manfaat untuk anak, Ibu? Oke, ya. Kita memang kalau berbicara tentang gadget harus kita akui anak-anak kita ini adalah digital native. Artinya apa? Mereka sudah lahir di mana era gadget itu sudah berkembang dengan sangat luar biasa. Ada generasi Z, ada generasi Alpha ya. Bahkan generasi Alpha itu disinyalir adalah generasi yang paling cerdas di antara berbagai jenis generasi. Kalau saya mungkin generasinya X, kalau barangkali Anda generasinya Y ya. Gitu. Mungkin yang anak saya itu generasinya Alpha, Z. Alpha. Kalau yang kecil udah usia balita itu Alpha ya. Alpha. Nah, Masya Allah gitu kan. Kita bayangkan ya, mereka belum lahir itu teknologi udah berkembang. Artinya apa gitu ya? Sejak mereka dalam janin, mereka sudah mendapatkan stimulasi yang kuat ya terkait dengan teknologi. Iya. Jadi akan sangat masuk akal ya, anak usia 2-3 tahun HP itu tergeletak, mereka sudah bisa main. Iya, betul. Ya. Kenapa ya? Sejak usia kan manusia itu diaktifasi oleh Allah telinganya sejak usia sekitar 18 sampai 20 minggu itu Allah aktifasi pendengarannya. Maka ibu-ibu yang solihah akan berusaha nih, saya pengen anak saya pinter nih ngajinya, cerdas. Saya dengarkan nih murotal Al-Qur'an dari mana? Dari teknologi. Bahkan kadang-kadang dari penggunaan gadgetnya. Ibunya nelpon segala macam. Semua anak sudah terpapar dengan gadget gitu. Ketika lahir apa yang dilakukan oleh ibu dan ayahnya? Selfie. Wah, setiap anaknya lahir momen kehidupannya di selfie gitu kan ya. Jadi ini benda makhluk yang namanya gadget ini adalah makhluk yang barangkali bisa lebih dekat daripada orang tua gitu ya terhadap anak-anak zaman sekarang. Nah, PR-nya gitu ya. Wah, kalau kita dengar tuh bahaya gadget, gadget. Kayaknya serem ya. Memang serem banget ya kalau kita bicara gadget nanti negatifnya tentu banyak sekali. Tapi kita tidak bisa putus. Iya, nggak bisa. Nggak boleh. Karena memang mereka hidup zamannya. Di zaman ini. Jadi tugas orang tua apa? Seperti kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anak sesuai zaman karena anakmu memang hidup di zamannya gitu kan ya. Jadi tugas orang tua adalah peran kontrol pengawasannya sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa menanamkan kepada anak fungsi positif dari gadget. Kalau anak bisa mengambil manfaat dari fungsi positif dari gadget dan teknologi secara umum, Masya Allah. Hari ini kita ber-YouTube ya. Ini juga dari teknologi digital ya. Kita juga bisa mengembangkan dakwah, bahkan memperkenalkan yayasan Ajib ini ya ke seluruh dunia. Yayasan Al-Ajib ini juga karena teknologi. Nah, ini harus kita tanamkan. Tapi ya nanti barangkali yang perlu kita bicarakan ya, anak-anak seperti apa yang bisa memanfaatkan gadget untuk hal positif. Itu menjadi titik tekan. Karena kalau kita bicara tentang ketakutan jelas takut banget ya gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang apa sih bahaya gadget? Ya, kalau kita bahayanya dulu nih ya. Karena kenapa sih orang sukanya bahaya-bahaya? Iya. Nanti anaknya bisa autis, speech delay, terus konsentrasinya katanya pendek gitu. Oke. Sebelum kita ngomong bahaya-bahaya, otak manusia itu tersetting memang lebih mudah menangkap informasi negatif dibanding positif. Artinya kita suka yang bahaya-bahaya dibanding yang positif. Jadi bahasan tentang bahaya-bahaya itu menarik kayaknya. Gitu ya. Perlu waktu sekitar minimal 12 detik otak untuk merespon, menjadikan memasukkan input ke dalam otak wisdom ya, informasi positif, beda dengan yang negatif gitu kan ya. Nah, jadi kalau bahaya banyak nih. Kita mau tinjau dari mana dulu? Mau dari segi kesehatan ya,
segi dari perkembangan sosial anak, ya, dari kognitif banyak yang bisa kita bicarakan, ya. Kalau dari segi kesehatan memang salah satu negara yang memang paling banyak menggunakan gadget itu Amerika, ya. Boleh dikatakan 57% katanya masyarakat remaja di Amerika itu mereka sudah pakai gadget gitu kan ya. Tapi ya ada perbedaan unik antara orang-orang Amerika dan orang Asia. Remaja-remaja Amerika itu gitu ya, ketergantungan gadgetnya lebih rendah dibandingkan remaja di Asia. Ya, kenapa? Ini yang barangkali perlu menjadi perhatian para orang tua. Remaja di sana biasa mengekspresikan diri, ya, biasa berbicara dengan orang tua, istilahnya belak-belakan, bisa ngobrol asik dengan orang tua walaupun kayaknya kasar gitu kan ya. Beda dengan remaja Asia. Remaja Asia banyak lebih introvert, tertutup. Dengan orang tua. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tingkat ketagihan lebih tinggi dibanding remaja Amerika karena mereka banyak mengekspresikan diri dengan gadget. Iya. Mereka mendapatkan sisi kepuasan, kebahagiaan dari gadgetnya, gitu ya. Nah, jadi kalau dari sini aja poinnya udah dapat tuh apa yang akan kita lakukan nanti kepada anak supaya tidak tergantung dengan gadget walaupun mereka terpapar dengan gadget, gitu kan ya. Nah, kemudian juga dilaporkan banyak sih dokter ngomong, oh banyak anak-anak sekarang udah usia masih muda tuh banyak bermasalah dengan tulang belakangnya, nyeri gitu ya. Bahkan kalau seandainya mereka itu sampai parah banget nih teradiksi dengan games online misalnya, contoh saat ini ya di pandemi kayaknya ya. Iya, itu apalagi pandemi itu sulit untuk menjauhkan. Kayaknya alasan mereka kan, saya kan memang tugas-tugas. Iya, tugas sekolah dari ini ya. Nah gitu, masa saya nggak boleh dong gitu. Tapi perlu kita ketahui para orang tua, gadget memang disetting untuk membuat ketagihan. Gitu. Rasanya kita kayak hiburan gitu ya. Apapun yang sangat menghibur sekali. Bagi anak laki-laki gitu ya, mereka biasanya sukanya apa? Game online. Anak perempuan media sosial. Ya, itu perbedaannya. Mungkin dari ciri otaknya yang membuat berbeda. Kenapa sih anak laki-laki sukanya games online? Anak laki-laki nggak terlalu kayak anak perempuan yang suka bicara. Jadi mereka terpuaskan dengan games online. Apalagi kalau misalnya games online itu banyak sekali tantangan. Kalau selama ini mereka adalah anak-anak yang nggak bisa mengungkapkan pendapat dengan orang tua, anak yang introvert, apalagi kalau seandainya pola asuhnya membuat orang tua itu, anak itu tidak biasa berbicara dengan orang tua. Banyak kan ya pola asuh seperti itu, otoriter contohnya, anak tidak terbiasa untuk berbicara dengan orang tua. Helikopter parenting juga adalah pola asuh yang membuat anak tidak biasa lepas berbicara dengan orang tua. Nah, itu rasanya tertekan kan, kita nggak bisa bicara, nggak bisa mengekspresikan kekesalan kita segala macam. Apa yang terjadi? Ya lewat gadget mengekspresikan dirinya. Apalagi kalau sudah main games, wah itu memang keluar agak-agak bahasa sampah gitu kan ya. Saya tanya anak saya, kok keluarnya bahasa itu, sampah-sampah itu keluar semua gitu ya. Puas katanya. Nah ini yang dicari rupanya kepuasan gitu, yang tidak didapat barangkali dengan hubungan antar dalam keluarga, didapatkan dari gadgetnya gitu. Kalau anak perempuan, mereka suka media sosial, mereka akan mendapatkan pengaruh negatif dari medsosnya. Banyak anak-anak perempuan dilaporkan menjadi korban tipuan dari predator. Itu kita pahami ya, korban perkosaan dan sebagainya. Anak perempuan memang suka berbicara. Kemudian anak perempuan juga banyak dibully dari media sosial, ya kan? Di medsos itu kan mereka mengupload foto segala macam. Nanti kalau fotonya aneh-aneh, wah ini habis deh. Saya tuh pernah nangani kasus anak usia SMP, dia dibully ya gara-gara pasang foto agak sedikit aneh kan, sama teman-temannya, habis lah dibully sampai dia rasanya kepengen berhenti sekolah gitu kan ya. Nah ini kasus anak perempuan. Belum lagi kalau kita bicara pada usia dini, ini lebih khususnya anak usia dini yang usia balita, mereka sudah terpapar gadget lebih tinggi, mereka biasanya mengalami permasalahan terkait dengan emosi. Ada namanya istilahnya fenomena matang semu ya. Itu terjadi pada anak-anak usia balita yang memang sangat kencang sekali ini penggunaan gadget. Ciri-cirinya gimana? Mereka mudah banget tantrum, nggak bisa mengendalikan diri. Oke. Anak balita memang boleh kita katakan sampai usia 5 tahun tuh masih suka tantrum. Tapi ini lebih gitu kan ya. Lebih tantrum gitu ya. Kemudian mereka adalah anak-anak yang kalau pernah dengar popcorn, tahu popcorn? Tahu. Bisa membayangkan waktu masak popcorn gimana? Lompat-lompat? Oke, gitu kan ya. Maka pada anak yang dalam usia sangat dini ya, penggunaan gadget sangat kuat, maka yang terjadi adalah otaknya mengalami seperti popcorn brain.
meletup ya. Kita bayangkan ya, ini otak loh. Iya. yang mengalami seperti popcorn. Akhirnya itulah yang mempengaruhi salah satunya emosi mereka. Kemudian lebih jauh lagi nanti ada mempengaruhi dengan trik memori. Nanti kalau misalnya penggunaan gadget itu terus menerus, misalnya SD, SMP, ada permasalahan terkait trik memori di otak. Trik memori itu gini, zaman saya dulu kalau mau bikin clipping itu ngumpulkan koran sebanyak ini. Iya, terus diseleksi dicari, ya, satu diseleksi. persatu, otomatis waktu seleksi itu ngeliat dong ya, Ya. oh, apa yang dilihat, apa dibaca satu-satu. Itu otak memerlukan proses gitu kan ya. Nah kalau sekarang gimana? Bikin misalnya mau bikin clipping apa gitu, Tinggal dicari di cari Google, klik tinggal di namanya, ya oh, sudah dapat gambar yang mantap, Dan- berita yang oke, Ya. dapat. Sudah. Ya, nggak perlu pakai proses. Iya. Ya. Zaman dulu saya itu kalau misalnya mau belajar matematika, kali-kalian aja. Kita harus ngapelin kan? Iya, harus Satu ngapalin. kali. Itu kalau nggak hafal berbagai macam cara. Ditempel. Iya. Kemudian macam-macam lah, guru-gurunya begitu kreatif ya supaya nempel tuh kali-kalian sampai sekarang. Anak sekarang coba deh tanya kali-kalian. Kalkulator. Banyak nggak hafal. Kalkulator atau di gadget mereka Iya. gitu kan ya. Atau biasanya kayak kosakata bahasa Inggris, Hmm. biasanya cari di kamus. Iya. Kalau sekarang Langsung. tinggal di Google Translate sudah Dapat. dapat. Iya. Tinggal di Prosesnya instan, iya instan. mudah, tapi gara-gara instan itu ada yang di otak mereka tidak terasa, trik memori. Oh, jadi ada Iya. yang bagiannya Bagian yang tidak terlepas akhirnya. Akibatnya apa? Anak sekarang susah. Mohon maaf, proses untuk menuju orang yang sabar itu agak bermasalah. Ya. Karena kita kalau mau belajar sabar, kita perlu belajar disakiti. Dipotong-potong, Iya. diasah-asah gitu. Ya, mereka terbiasa instan kan mendapatkan segala sesuatu dengan mudah, nyaman gitu kan ya. Jadi akhirnya gitu ya, baru masalah sedikit, aduh, apalagi kalau udah gadgetnya mainannya anime Jepang kayak Wibu misalnya gitu, mau bunuh diri lah misalnya kan ya, atau barangkali punya masalah dengan kawan, sudah bawaannya wah dunia kiamat lah gitu kan ya. Karena otak mereka tidak terasah untuk tersakiti. Kan kita kalau belajar kali-kalian semacam mungkin harus sakit-sakit dulu ya. Iya, harus sabar dulu. Ini mainnya dikurangin. Iya, mainnya Ngapa-ngapain dikurangin. kan? Iya. Bisa jadi. Sekarang kan enggak gampang kan? Iya. Gitu ya. Nah, akhirnya ini mempengaruhi ternyata ketangguhan seseorang, ya, daya tangguh. Padahal kalau di era pandemi seperti ini, siapa yang tangguh, siapa yang kreatif, siapa yang agak setengah-setengah nekat, setengah gila, itu yang mampu bertahan, ya. Nah, seperti itu bisa jadi nggak dapat pada anak yang memang teradiksi sekali penggunaan gadgetnya, ya. Kemudian ada namanya tuh hipokampus. Hipokampusnya tempat memori jangka panjang kalau di otak. Itu melemah juga ya pada anak-anak kita yang penggunaan gadget. Belum lagi katanya laporan terkait dengan mata, yang permasalahan terkait dengan mata cukup tinggi ya. Kemudian anak-anak yang masalah tidur. Wah, kita bayangin ya. Tidur itu adalah perpindahan antara gelombang otak ini beta nih ngomong Ya. menuju gelombang otak alfa, nanti ke theta dan delta. Pada usia anak balita seremnya di sini ya. Jangankan anak balita, usia dewasa kayak kita kalau mau tidur itu masuk gelombang otak alfa dan ngantuk-ngantuk gitu ya. Itu yang terjadi adalah apapun yang dikatakan oleh lingkungan kita itu adalah benar menurut otak. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan udah anak saya tidur depan TV, kebetulan TV-nya lagi menayangkan acara yang kontennya tidak baik, negatif, maka itu terekam oleh otak anak. Ya, terekam oleh otak orang dewasa. Jangankan anak, orang dewasa saja terekam. Masuk lagi ke gelombang otak theta, itu lebih dalam lagi merekamnya, gitu ya. Jadi apa yang masuk ke dalam rekaman otak kita dan jumlahnya banyak, sering, apalagi sampai tertidur main gadget, dan ketika main gadgetnya itu mungkin konten-konten yang negatif itu terbawa, kita bisa bayangkan masuklah ke dalam pikiran bawah sadar. Apa sih pikiran bawah sadar? Kalau kita cerita lebih dalam, 85% ya, ada yang mengatakan 95% bahkan diri manusia itu sikap, perilaku dan karakternya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Bahaya ya. Ya. Jadi yang jadi masalah apa isi pikiran bawah sadar? Kalau pikiran bawah sadar isinya positif, pikiran bawah sadar itu isinya apa? Kebiasaan, karakter manusia, emosi manusia, nilai-nilai agama manusia di sana, intuisi, kreativitas. Nah gitu. Jika yang dimasukkan itu adalah hal-hal yang negatif, apa yang terjadi? Ya, Itulah yang mengendalikan negatif. hidupnya.
selanjutnya ya. Contoh paling mudah nih, kerja pikiran bawah sadar. Saya panggilnya Mbak siapa? Mbak Ratna. Ratna aja asiknya. Iya. Mbak Ratna kalau jalan-jalan ke Jerman, ke Eropa gitu ya, sudah berapa hari nggak ketemu nasi, itu makan roti terus rasanya gimana? Rasanya ada yang kurang. Ada sesuatu yang hilang. Itu makan nggak namanya? Kalau kita makan roti atau kentang? Enggak, kalau yang Ya. Banjar itu kalau Nasi makan kuning ya? Mas, Kalau kalau pagi dulu. belum masih sudah makan untuk, sudah Nah, makan ada itu, belum kalau belum makan. makan nasi belum makan. Belum makan. Orang Banjar dan seluruh orang Indonesia, hampir seluruh orang Indonesia seperti itu. Kita kalau nggak ketemu namanya nasi, kita belum makan. Biar kata kita sudah makan untuk sebakul, Iya. makan roti, wah di luar negeri. Kita bilang kita nggak makan seminggu di sana. Kenapa? Otak kita merekam sejak kita kenalan sama makan. Orang tua kita sudah mengenalkan segala hal yang berbuat nasi, bubur nasi segala macam. Otak kita merekam kalau sarapan pagi udah makan nasi kuning, sampai makan siang, malam, sehari 3 kali otak kita merekam makan nasi. Iya. Kita bayangkan rekamannya banyak kan. Maka ketika kita mau makan, apakah kita milih roti, kita milih nasi, itu closingnya pikiran bawah sadar. Masalahnya gini, oh saya gula darah saya tinggi nih, berarti kamu harus diet nasi, makannya ganti kentang ya. Kata kayu-kayu, ini bukan makan aku. Masa dikasih makan kentang? Ya, ini otaknya udah benar. Kamu harus kurangi nasi, gulanya terlalu tinggi, harus makan kentang. Positif ya otaknya ya. Iya. Otak sudah diisi. Apakah kita nurut dengan otak kita yang pinter itu? Enggak. Kita nurut dengan pikiran bawah sadar kita. Makan kentang, aduh, nggak kenyang ini nasi. Akhirnya nggak kenyang. Nasi. Ya. Itu yang terjadi. Nah, itulah yang kita takutkan. Terlebih pada anak balita, kalau anak balita itu usia 0 sampai 5 tahun, otak mereka lebih banyak berada di gelombang otak alfa dan theta. Bahayanya apa? Ngobrol, ya, duduk-duduk, semua interaksi anak apa katanya seperti spons. Ya, anak-anak itu seperti spons. Artinya ketika mereka seperti spons, apapun ditangkap plek, masuk tanpa Ada satpam, saringan. Iya. tanpa saringan. Kalau kita orang dewasa ini ada satpamnya, faktor namanya. Ya, tapi pada usia 5 Iya, tahun nggak ada. balita nggak ada saringan, Iya. tangkap semua, gitu ya. Kita ngomong apa aja ditangkap, apalagi ini yang menarik ini. Nah itu kalau kita bicara tentang negatif banyak banget. Mau dari sisi apa kita memandang itu luar biasa gitu kan ya. Tapi jangan ini menjadi ketakutan ya. Iya. Oke. Jadi sisi positifnya pun juga banyak gitu Iya, pastinya. ini yang barangkali juga perlu membuat keseimbangan antara pro dan kontra antara orang tua. Ketika orang tua kan, kalau gitu anak saya nggak boleh gunakan gadget dong gitu ya. Anak saya, oh ya memang bagus sih sebenarnya gitu kan ya. Tapi tadi kalau kita misalnya gini, kalau gitu anak saya nggak boleh main gadget. Ini hal yang sangat menarik loh, ya. Ayah dan ibu di zaman sekarang dia nggak menggunakan gadget depan ayah dan ibu, dia pergi ke tetangga, dia pergi ke tempat teman-temannya. Ya, kalau zaman dulu ada warnet ya, sekarang mungkin nggak terlalu laku warnet gitu ya. Tapi dia main ke tempat teman-temannya, dan kita nggak bisa kontrol. Itu jadi masalah gitu. Ya udahlah, akhirnya pilihan berdamainya adalah boleh ya usia balita 1 jam sehari misal untuk konten positif kita mengontrol. Bahkan kalau bagi orang tua yang ngerti banget penggunaan gadget ini bisa jadi arena bonding loh, ikatan. Oke sayang, kita lihat yuk. Kita belajar apa atau cerita, bikin keterampilan 5 menit cerita Nabi dari sini. Oh itu ngapain? Ngobrol. Karena kalau enggak, memang kalau dibiarkan aja anak penggunaan gadgetnya anak akan pasif kan ya. Makanya laporan speech delay, autis segala macam gitu kan ya. Tapi kita tanyakan, itu ngapain? Oh kok gitu ya anaknya ya. Lah kok bisa kayak gitu ya? Kok dia pakai bajunya warna merah? Kok ikan pausnya kayak gitu? Misalnya gitu. Nah maka ini akan jadi bonding. Ya. Apalagi anak barangkali sambil dibahasati cinta ya, bisa disentuh, bisa barangkali biasa cintanya lumayan gitu ya, kok ada quality time di sana, ada kalimat-kalimat positif yang bisa diberikan oleh orang tua gitu kan ya. Nah kemudian kalau pada anak balita gitu, kalau kita ingin menggunakan memang untuk hal-hal yang positif ya, orang tua memang harus menguasai cara gitu ya, mengatasi hal-hal yang bisa akses ya, yang buruk-buruk gitu kan ya. Digital parenting ya, bagaimana memblok konten-konten yang negatif gitu ya. Kemudian YouTube yang memasang setting misal modenya seperti apa, mode terbatas segala macam gitu ya. Itu juga harus dikuasai oleh orang tua zaman sekarang.
Jadi para orang tua memang gadget sangat menakutkan jika kita tidak bisa mengendalikan. Ibaratnya gadget itu adalah pisau. Iya. Siapa sih yang menggunakan pisau? Kalau tukang daging ya bagus, ya daging dipotong. Tapi kalau bagi yang tidak tahu ya dia akan menusuk siapapun gitu ya. Kita juga saat ini harus diakui di zaman pandemi ini siapa yang mampu memaksimalkan penggunaan gadget dialah yang pemenangnya untuk hal positif ya. Iya. Jualan, copywriting ya. Kita mau apa aja. Kita dari gadget kita. Kita di rumah uang ngalir. Semua dari gadget kita. Itu juga perlu kita berikan pemahaman kepada anak gitu ya. Apalagi kalau seandainya orang tuanya gini, kan hanya jadi masalah gini. Orang tuanya juga di zaman pandemi juga kerja dari rumah kebanyakannya ya. Iya. Dan orang tua kan memperlihatkan main HP terus kayaknya ya. Iya, kayak main HP terus. Jadi anaknya kesel dong ya. iya. Masa saya nggak boleh main, mama main HP terus. Gitu kan ya. Nah kalau Ratna gimana tuh? Kalau seandainya gitu, anaknya protes. Ulun katanya hanya bisa 1 jam, mama kok bisa terus-terusan. Biasanya kalau anak ulun tuh diberi waktu misalnya sebelum tidur misalnya didongengin dulu, habis itu nonton Tayo misalnya nonton Nusa, sudah sampai segitu aja. Kalau sudah dia biasanya kalau sudah dapat misalnya baru 1 jam, sisanya dia main ya keluar main. Oke, gitu ya. gitu aja ya. Bagus, berarti dia sudah tahuan ya rule-nya ya. Iya. Oh saya batasannya apa. 1 kali misalnya film sudah 1 kali, kalau sudah nanti dia Abdullah main ya keluar main, udah gitu ya. Cakep kalau kayak gitu. Cuma kadang-kadang memang yang jadi masalah orang tua kepengen anak saya nih pengen dikurangi gadgetnya gitu ya. Otomatis gitu ya, anak harus jarang melihat orang tua terpapar gadget. Yang jadi masalah adalah ini lagi gitu kan, orang bekerja dari rumah, mereka menggunakan laptop gadget dan sebagainya. Maka disinilah perlu bagaimana orang tua memberikan pemahaman pada anak. Nah lihat nih, dekatkan. Mama nih jualan baju di sini. Ya, ini transaksinya di sini, segala macam di sini. Kalau mama nggak pakai gini, kita nggak makan nih bisa. Ayah juga gitu, ayah nggak ngirim laporan dan gitu. Anak ngerti, ini penggunanya untuk positif ya. Karena walau bagaimanapun kalau ketika anak nggak tahu apa yang kita buat, ini adalah role model kan. Wah mama sering menggunakan gadget sekian jam, saya juga dong boleh gitu ya. Maka kita juga usia balita, kamu buat apa dulu? Mau lihat apa? Tayo, oke, barangkali ya. Ipin Upin barangkali atau cerita Nabi boleh gitu ya. Yang itu ya. Atau bikin kerajinan kan banyak yang serba 5 menit segala macam dari yang unik-unik. Oke. Jadi dia ngerti nih penggunaannya positif gitu. Nah, seperti itu. Jadi pernah juga saya menemui kasus ada anak yang matanya itu bermasalah, kedip-kedip gitu, terus ada yang sampai juling gitu gara-gara terlalu memakai gadget, dan di sini juga kayak sakit ya, bergerak sendiri gitu kayak gini. Apalagi sekarang TikTok ya di jalan, saya lucu tuh pernah pas di lampu merah tanah tuh di TikTok tuh kata saya bilang, jadi sampai ini sepeda motor tangannya tuh nggak bisa diam. Iya, jadi anak tuh kayak bisa joget-joget sendiri gitu. Sudah kayaknya naluriahnya atau TikToknya tuh. Sebenarnya kalau TikTok itu bisa mengembangkan keseimbangan otak kiri otak kanan anak gitu, karena sisi, dia kan dia bisa menggerak menyeimbangkan tangannya kiri kanan kakinya, berarti dia bisa menyeimbangkan otaknya gitu. Sebenarnya TikTok itu dalam hal-hal yang positif bisa seperti itu. Cuma yang terjadi kan kita lucu ngeliat ini orang ya, sampai ada fenomena kok tubuhnya itu nggak bisa lepas gitu ya kayak tadi ngerti atau TikTok gitu ya seperti nggak lepas gitu. Berarti ada hal yang berlebihan ya, segala sesuatu yang berlebihan memang seperti itu. Tapi kalau kontennya seimbang ya bagus gitu. Tapi yang berlebihan seperti itu. Makanya negara yang paling banyak melakukan penelitian terkait dengan gadget ini ya adalah Jepang dan Korea. Memang mereka yang paling banyak teradiksi. Korea itu bahkan dilaporkan 50% remajanya. Kalau Indonesia itu sekitar 20% remaja kita yang teradiksi dengan gadget gitu kan ya. Yang sampai gini loh, misalnya 24 jam pengen di kamar aja, berhenti sekolah, sampai pipis pun ditahan kayak gitu. Makan juga ditahan ya. Sampai ada tuh laporannya orang tuanya itu sampai bawa botol ke kamar anaknya karena anaknya itu menahan pipis gitu, nggak bisa lagi gitu kan ya. Terus kalau makan mereka milihnya instan, akhirnya pilihannya nggak sehat kan, yang instan itu misalnya cemilan aja karena mereka nggak mau berhenti
Kalau makan sayur, apalagi sambal ikan haruan lagi banyak tulang, ikan Iya. buang-buangnya Makan waktu. kalau itu kan instan, cemil-cemil udah. Jadi banyak sekali ya kalau masalah kesehatannya menurun segala macam gitu. Jarang olahraga. Gitu ya. Maka laporannya dua, kalau nggak obesitas kurang gizi ya. Kalau yang suka makan cemilannya banyak makan. obesitas. Kalau yang malas makan kurang gizi akhirnya. Dua-duanya menimbulkan penyakit gitu kan ya. Nah, ini yang perlu diantisipasi bagi orang tua gitu ya ketika anak kita menggunakan gadget. Tapi terkait dengan penggunaan gadget ya, walaupun rank usia balita, usia SD dan seterusnya, yang paling kita khawatirkan salah satunya adalah narkolema, narkotika lewat mata. Ya, apa itu? Konten pornografi. Itu yang lebih merusak ternyata gitu ya. Oke, narkoba merusak 3 bagian otak Anda, ya. Itu udah parah banget, merusak 3 bagian otak. Otak paling parah yang rusak adalah otak wisdom, otak PFC, prefrontal cortex. Apa sih otak PFC? Ini otak yang membedakan antara manusia dengan binatang. Ya, kalau otak itu berfungsi dengan baik itu disebut manusia. Jika tidak berfungsi dengan baik, dia disebut binatang. Kenapa? Tingkah lakunya kayak binatang. Orang mau berbuat baik atau tidak, keputusan diambil di otak PFC. Di mana sih otak PFC? Di ubun-ubun. Ya, ubun-ubun. Makanya kita mungkin orang tua mendoakan di ubun-ubun. Kalau di surat Al-Alaq ayat 15-16 itu Allah mengatakan, sungguh jika dia mendustakan, kami akan tarik ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Lebih kurang konteks ayat seperti itu ya. Mungkin bisa dilihat di terjemahan untuk rincian terjemahannya. Kalau kita melihat ayat itu, ubun-ubun itu kalau gitu bisa berdusta dong. Bisa durhaka dong. Kan ubun-ubun enggak ngomong. Iya. Tapi ternyata menurut penelitian ya, salah satunya Profesor Yusuf Saker, dia mengatakan ketika manusia ingin berbuat amoral atau tidak, ya, berbuat jahat atau tidak, berdusta atau tidak, berzina atau tidak, itu keputusannya diambil di ubun-ubun. Ya. Jadi kalau ubun-ubunnya oke, matang dengan baik, ya, dia akan mampu konsentrasi tingkat tinggi, dia mampu mengambil keputusan dengan baik, dia mampu menganalisa apa yang dilakukannya. Ini kerjaan boleh apa enggak ya? Salah enggak ya saya lakukan? Itu ubun-ubun itu yang memastikan. Tapi kalau ubun-ubunnya rusak, apa yang terjadi? Tidak ada yang mengontrol. Tidak ada yang mengontrol. Ibarat kalau kita pakai kendaraan enggak ada rem. Iya. Alamat rumah sakit. Manusia kalau enggak ada ubun-ubun, enggak ada yang kontrol kelakuannya. Saya bisa bebas, saya kayak binatang. Kayak Mau hawa nafsu saya aja. kawin di depan SPBU juga boleh. Ya. Hawa nafsu Iya, gitu kayak ya. kucing. Kita kesel kan, kita aja masih jomblo, kucing 10 kali kawin depan kita. Enak banget. Enggak ada ubun-ubun, enggak ada otak PFC gitu kan. Nah, di narkoba 3 bagian otak rusak, terutama ubun-ubun. Serem. Ya. Tapi yang lebih rusak apa? Narkotika lewat mata. Konten pornografi. Kalau anak-anak teradiksi dengan konten pornografi, 5 bagian otak rusak. Narkotika aja kita udah parah banget tuh ya. Narkoba 3 bagian otak. Ini 5 bagian otak, 5 bagian dong. Bahkan daya rusaknya 150% dibanding dengan narkoba. Ini seremnya. Nah, inilah yang bisa terpapar dari usia anak balita sampai seterusnya. Dan yang jadi masalah adalah di zaman pandemi ini konten-konten pornografi itu meningkat. Bahkan situs-situs yang mengatakan, oh saya ini mengklaim mereka adalah situs-situs yang menyediakan konten pornografi, itu melaporkan bahwa kunjungan mereka naik drastis. Dan kita pahami Indonesia adalah salah satu pengguna YouTube tertinggi juga di dunia, dan pengguna YouTube terbanyak itu remaja, gitu ya. Dan mungkin PR-nya adalah gini, mengatakan kalau gitu pemerintah nggak jalan dong ya, nggak memblokir situs-situs pornografi. Pemerintah jalan memblokir, cuma setiap hari pemerintah memblokir sekian, mereka lebih banyak lagi datang menjejalin. Tapi PR gini, bukan masalah kalau kita buka ini kan sudah teranu kok gitu ya. Enggak semua kita bisa buka. Nanti judulnya aneh-aneh lucu. Saya pernah lihat, oh isinya cuma kayak gini, cuma bikin-bikin penasaran. Yang jadi masalah anak remaja sekarang ngerti cara membobolnya. Caranya lebih pintar dari orang tuanya. Pakai VPN, pakai ya, mereka bisa dapat lengkap. Ya. Kalau zaman dulu saya remaja, saya kalau mau nonton video porno maluin sekampung. Kenapa? Enggak ada di gadget kan? Enggak punya gadget kan? Nontonnya di TV, pakai CD. TV-nya di mana? Di ruang tengah. Kalau kita nonton serumah tahu. Wow, malu kan?
Kalau sekarang dalam kamar. Siapa yang tahu? Gitu kan orang tua. Jadi kata orang tuanya anaknya belajar. Iya, belajar, apalagi musim pandemi, pakai HP belajar gitu. Ternyata enggak di dalam kamar. Ya, ini yang kita serem dari usia balita loh. Misalnya orang tua bilang, oh anak saya nonton ini anime atau barangkali Iya. animasi-animasi ya. Itu kayak disusupkan gitu ya. Rupanya ada Superman kawin dengan Catwoman. Iya. Iya kan? Kan banyak yang gitu di antara Iya, iya. Ipin Upin segala macam ada yang kayak gitu. Nah ini yang anak kita nggak tahu, dia kan oh ini ada nggak tahu. Frozen. Iya, nggak Frozen tahu. ternyata ngapain Iya, dengan nggak tahu. superhero-nya. Anak kita senang-senang ya, itu yang bisa masuk dari balita gitu kan ya. Dan yang bikin orang tua perlu waspada juga, menurut Kementerian Kesehatan itu kalau nggak salah penelitiannya dilakukan tahun 2017, berarti sebelum pandemi nih.